Kembali ke video tutorial dari database dasar dan SQL. Pada bagian yang ketiga ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup pembuatan program yang menggunakan database. Banyak sekali program yang dibuat yang menggunakan database sebagai tempat penyimpanan datanya. Misalnya adalah contoh seperti ini. Ini adalah aplikasi nilai siswa yang menggunakan database. Jadi di sini terdapat program yang digunakan dengan menggunakan database. Terdapat data agama untuk menyimpan agama, kemudian terdapat siswa baru untuk memasukkan data siswa baru, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari programnya. Jadi pada bagian kali ini kita akan mengetahui ruang lingkupnya sebelum program itu dibuat. Langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan untuk pembuatan sebuah program. Kita akan ambil sebuah contoh dan ini akan kita gunakan pada video-video berikutnya. Jadi bagian ini sangat penting sekali karena pada bagian yang kedua tadi itu adalah pokok bahasannya. Sementara pada bagian yang ketiga ini kita akan mulai praktek. Terlebih dahulu sebelum kita ke pembuatan prakteknya, kita lihat dulu sebuah contohnya. Contohnya, Budi, seorang siswa SMKN 2 Buduran Sidoarjo, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, diminta membuat software perpustakaan oleh guru SMP-nya. Jadi contoh, misalnya Anda adalah seorang siswa jurusan RPL, apakah Anda bisa membuat software perpustakaan? Nah, inilah biasanya yang diminta oleh orang-orang sekitar Anda, misalnya guru Anda, tolong buatkan software perpustakaan karena Anda adalah siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Nah, pada langkah berikutnya, apa langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh Budi agar bisa membuat software perpustakaan? Jadi itu yang ditanyakan. Kita lihat di sini. Langkah-langkah pembuatan sebuah program yang menggunakan database itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah memahami cara kerja sistem yang akan dibuat. Seandainya kita akan membuat software perpustakaan, maka pahami dulu cara kerja dari sistem kerja perpustakaan. Sistem kerja perpustakaan, bukan softwarenya, tetapi cara kerja sistemnya. Setelah cara kerja sistem itu kita ketahui, kemudian langkah yang kedua adalah mendesain database-nya. Nah, kita tidak bisa mendesain database kalau kita tidak tahu sistemnya. Pada materi-materi berikut, kita akan belajar untuk memahami cara kerja sistem. Nah, pada contoh kita akan menggunakan software perpustakaan. Nah, pada bagian yang kedua, kita mendesain database. Nah, pada video berikutnya, kita juga akan belajar mendesain sebuah database perpustakaan dari sistem yang sudah kita buat. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membuat programnya. Setelah kita mendesain sebuah database, langkah yang terakhir adalah membuat program. Kita tidak mungkin membuat sebuah program tanpa mendesain database-nya terlebih dahulu. Jadi, program yang dihasilkan seperti ini, itu setelah melalui tahapan yang ketiga ini, membuat programnya. Jadi, kita bisa membuat program seperti ini karena sudah melakukan 3 langkah seperti ini. Memahami cara kerja sistemnya, kemudian mendesain database-nya, kemudian yang terakhir adalah membuat programnya. Jadi program yang baik selalu berasal dari database yang baik, dan database yang baik selalu berasal dari memahami cara kerja sistem yang akan dibuat. Jadi ini adalah konsepnya. Pastikan ketika Anda sebagai seorang programmer, Anda melakukan 3 langkah ini sebelum membuat program. Jadi itu adalah materi pada bagian yang ketiga ini sebagai pengantar sebelum kita praktek pada video berikutnya dengan menggunakan 3 langkah seperti ini. Nah, pada proses nanti sampai di sini kita akan belajar mengenai pembuatan database, kemudian menggunakan SQL pada database. Jadi itu adalah materi dari video tutorial database dasar dan SQL pada bagian yang ketiga. Banyak sekali program yang menggunakan database. Program yang menggunakan database sering disebut dengan sistem informasi. Jadi kalau Anda mendengar kata sistem informasi, itu berarti program yang menggunakan database. Contoh misalnya sistem informasi apotek, berarti program yang menggunakan database untuk data apotek.
sistem informasi penjualan, berarti untuk informasi atau database untuk informasi penjualan. Jadi itu adalah kesimpulan dari ruang lingkup pembuatan program yang menggunakan database. Jadi ini adalah keterampilan yang harus atau mutlak dikuasai oleh siswa SMK jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kita akan ke video berikutnya dan mulai praktek membuat program perpustakaan atau software perpustakaan. Terima kasih.